Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya mau menceritakan sebuah event yang sempat saya dokumentasikan. Ini adalah event SOS atau Suit of Survival 2 ya. Jadi ini adalah episode kedua. Episode sebelumnya sempat kita laksanakan di tahun lalu, dan di episode kedua ini kita laksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 27 November tahun 2022 kemarin ya. Oke, tanpa banyak berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat seperti apa sih liputannya. Ayo, ayo, ayo. Woi! Woi! Oke, jadi pada waktu itu saya hadir di lokasi itu kurang lebih sekitar jam 7.40 pagi di hari Minggunya di tanggal 27-nya. Pada saat sampai di safety zone itu situasinya cukup sepi ya. Di situ saya cukup celingak-celinguk, cuman ada 1-2 orang ya. Kemudian saya lihat di situ di bannernya itu ternyata ada 24 klub atau 24 komunitas airsoft se-Jawa Barat yang menghadiri acara ini. Tapi kok sepi ya, kemana orang-orang? Kemudian saya cari tahu, di tengah lapang ada 3 tenda ya, dan di situ ada aktivitas. Kebetulan kita ngecamp di tengah lapang tembak 300 meter pusdikap ya. Kemudian saya samperin tenda itu, dan ternyata itu adalah komunitas dari Cirebon. Itu adalah klub Ronin. Kemudian di situ saya lihat ada orang yang lagi istirahat ya, player yang lagi istirahat, mungkin kecapean. Kemudian ada juga yang sedang bikin air panas, dan di situ saya dikasih kopi ya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol bareng dan kita ngopi-ngopi, dan di tengah-tengah obrolan kurang lebih isi obrolannya menceritakan tentang kegiatan semalam, dan mereka itu cuma ikut 2 session katanya, tapi teman-temannya masih di lokasi ya. Dan sedikit saya jelaskan tentang lokasi skirmish ya. Jadi lokasi skirmish itu jaraknya cukup jauh dari safety zone, kurang lebih sekitar 2 km. Para player ini dijemput oleh 2 truk TNI dan di-drop di lokasi skirmish ya. Kemudian saya cerita-cerita juga sama orang dari komunitas Ronin, katanya ada 4 marshal ya, 4 marshal dari TNI, 2 di tim Army dan 2 di tim Mafia. Dan mereka itu tugasnya masing-masing menggiring para player supaya mau tidak mau untuk kontak ya. Katanya seru tuh. Jadi biasanya kalau misalnya sukir mingguan itu kan kita saling nunggu ya, saling nunggu, saling cari. Nah, dengan keberadaan marshal ini katanya mereka dipaksa untuk kontak, dan itu katanya seru banget. Wah, saya jadi penasaran seperti apa nih keseruannya. Nah, kebetulan masih ada 1 session, yaitu session pagi ya. Dan kebetulan juga setelah kopi habis pada waktu itu, di sebelah kiri saya ada saya dengar ada suara-suara pergerakan, dan ternyata itu Pak Imam, salah seorang panitia ya. Kemudian dia nyamperin ke saya, katanya, "Mang, mau ikut nggak ke lokasi skirmish?" "Boleh tuh," kata saya. Kebetulan saya mau meliput. Kemudian kita menuju ke lokasi menggunakan motor ya. Dan kebetulan tidak saya dokumentasikan, langsung aja saya perlihatkan dokumentasinya setelah nyampe di lokasi skirmish ya. Hah? Luar piton. Wah. Di mana? Wah, ngeri Nah, ini ya benar ada tanda. Nah, di situ kita jalan bareng menelusuri jalan setapak menuju ke lokasi skirmish ya, menuju ke lokasi tim Mafia berada. Nah, di situ kita sempat jalan sambil cerita-cerita, kata Pak Imam di sini banyak ular, bahkan piton pun ada katanya. Wah, saya bilang seru juga nih, seru, ngeri-ngeri sedap gitu kan. Nah, oke. Kemudian setelah hampir nyampe ke lokasi tim Mafia, kita hampir aja ditembak, mungkin dikira player, tapi untung Pak Imam pakai jas hujan warna cerah ya. Kemudian saya pun menggunakan rompi, dan mereka langsung sadar bahwa kita bukan player ya. Dan kita jalan di situ. Kemudian di situ pun ada player-player di samping-samping kita yang sedang berjaga supaya musuh tidak tembus ke bagian atas. Bukan pasukan kuning. Pasukan kuning. Wah, ini di semak-semak nih. Tuh. Oke, kemudian saya jelaskan seperti apa sih lokasi di bagian atas di markas tim Mafia itu. Jadi lokasinya itu kurang lebih itu adalah puncak dari
hutan ya, atau lokasi tertinggi dari hutan tersebut. Area di atasnya itu adalah area datar yang dipenuhi oleh pohon-pohon yang tinggi-tinggi, dan kalau saya lihat sih pohonnya itu cukup tua ya. Dan mungkin saya juga memprediksi di sini pasti banyak hewan-hewan buas termasuk ular. Dan benar saja, baru saja beberapa menit saya diam di situ, ternyata ada salah seorang panitia yang memberitahu kepada saya bahwa di sebelah sana ada ular. Kemudian saya cek ularnya dan ternyata benar di situ ada ular. Diam itu ular apa? Ular pohon kali itu, nggak bahaya itu ya, Oh iya benar. Ini masalahnya nggak nyatu sama kabel. Wih, ular apa ini? Ternyata sama kabel, jadi ular kabel gitu ya. Wih, Wah, lari. malu dia. Malu. Oke, kemudian saya jelaskan seperti apa sih skenarionya. Nah, jadi katanya, kata Pak Imam, ini di malam hari itu beberapa kali, beberapa session, sempat terjadi kontak, tapi panitia sengaja membuat skenario itu supaya tim mafia itu tidak kalah ya. Jadi tugasnya itu tim army menyerang tim mafia. Nah, kemudian tim mafia setelah digempur di malam hari itu, kemudian tim mafia pindah lokasi ya, pindah base camp. Nah, ini adalah base camp terakhir dari tim mafia, dan tugas tim army adalah menyerbu tim mafia dan meledakkan markasnya ya. Nah, kita pakai pakai petasan. Kebetulan petasannya cukup gede-gede, ukurannya segini. Kita pasang di area datar tersebut, kemudian dikerek di tiang bendera, dan tugas tim army adalah menurunkan petasan tersebut dan meledakkannya. Nah, di sini mungkin kurang lebih sekitar 1 jam kita berjaga-jaga di situ. Jadi tim mafia ini menjaga dari segala sisi ya, menjaga kemungkinan ada tim army yang masuk ke atas. Jadi dari samping kiri, kanan, kemudian dari depan, dari belakang dijaga seluruhnya ya. Ada yang masuk di semak-semak, ada yang jaga di atas. Nah, setelah kurang lebih sekitar 1 jam, kebetulan pada waktu itu Komandan Pusdikap menelepon Pak Imam, katanya, "Pak, anggota kita mau ditarik," katanya. Saya sempat berpikir kalau misalkan marsalnya ditarik di tim army, kemungkinan tidak ada yang menggiring ke atas. Wah, ini permainan bakalan lama banget, saya bilang gitu kan. Nah, kemudian di tengah-tengah durasi sempat juga terjadi beberapa kontak, tapi itu nggak terlalu intens ya. Mungkin cuma beberapa orang tim army yang naik ke atas. Yo, kepong, terus! Ayo! Dan itu sempat terjadi beberapa kali ya. Nah, makin sini kurang lebih 1 jam lebih saya berada di base camp tim mafia. Tidak ada satupun serangan yang cukup berarti ya. Jadi pada waktu itu saya berpikir dengan panitia gimana caranya pada saat marsal ditarik, tapi tim army bisa digiring ke atas supaya permainan cepat selesai. Karena kebetulan memang durasinya pun sudah cukup lama. Dari kemarin malam sampai pagi ini jam 10 belum clear ya. Kemudian saya inisiatif bersama salah seorang panitia untuk turun ke bawah menggantikan marsal sekaligus mendokumentasikan ya. Kemudian saya turun ke bawah dan ketemu 2 orang player dari tim army. Saya bilang, cepat serang ke atas, cari teman, kemudian serang markas tim musuh, saya bilang seperti itu. Ajakin teman. Tapi harus banyakan. Tuh, kemudian saya jalan lagi dan ternyata, waduh, ini sedikit saya jelaskan ya. Dan kalau kita berada di area atas mungkin kelihatannya cukup enak ya, tapi kalau kita berada di tim army ternyata rutenya itu cukup terjal dan sulit dan rimbun sekali ya. Jadi di area sebelah kiri saya yang saya susuri bersama panitia, ternyata rutenya itu sulit ya. Tim army itu pada kemana kok pada nggak ada. Ternyata tim army sudah naik ke atas. Di situ saya cari-cari jalan untuk naik ke atas. Saya takut ketinggalan momen ya. Takutnya markas tim mafia keburu meledak dan saya ketinggalan momen. Waduh, saya takut ketinggalan momen. Saya cari dan saya nemu jalan setapak yang sudah dibuka. Ternyata jalan setapak tersebut licin ya, dan sulit sekali buat naik. Itu katanya 60 derajat dan memang kita sulit untuk naik ke rute tersebut. Susah. Nih turunnya.
Kemudian saya inisiatif mencari jalan lain yang mungkin tidak terlalu licin ya. Saya berputar ke arah sebelah kanan bersama satu orang panitia dan satu orang player. Bisa. Belum meledak itu. Nah, di situ sambil saya sedikit lari-lari karena takut ketinggalan momen. Dan benar aja, kita ketinggalan momen, best tim mafia keburu meledak dan seperti inilah ledakannya. Ayo. Woi! Udah! Sana ketinggalan momen, oi. Aduh. Udah. Terus terang di sini saya nyesel banget ketinggalan momen ledakannya ya. Sambil ngos-ngosan saya terus jalan ke atas ya, sambil saling bantu kita buat naik ke atas, dan tibalah saya di lokasi datar kembali ya. Dan saya lihat ternyata player banyak banget ya. Saya bilang ke para player, waduh saya ketinggalan momen nih, waduh. Kameramen telat, euy. Ya udah nggak masalah. Akhirnya kita di situ setelah beres dan event skirmish SOS 2 pun berakhir. Kemudian kita akhiri dengan session foto-foto ya. Wah, itu apa? Foto. Asap mana asap? Yo. Mantap. Oke, setelah session foto-foto berakhir, kemudian kita menuju ke lokasi penjemputan. Kita turun dari lokasi skirmish dari hutan tersebut menuju ke area datar tempat penjemputan para player. Kemudian di situ datanglah 2 truk TNI yang menjemput kita. Kemudian para player naik ke truk TNI dan menuju ke lokasi safety zone. Seperti inilah dokumentasinya. Beres. Ayo. SOS sukses. Sukses. Ayo. Sukses.
Mantap. Paling hareudang. Tadi euy telat euy bomna teh ka ieu. Videonya. Oh, teh ka video. Setelah semua session selesai dari mulai malam ya, dari tanggal 26 itu malam, skirmish malam, kemudian tanggal 27 session terakhir, dan kita di drop kembali ke safety zone. Kemudian di situ kita membagikan sertifikat ya atau piagam untuk para peserta yang hadir. Jadi masing-masing peserta mendapatkan sertifikat dari event ini. Muhammad Habib Al-Zaman, Dadang Suyana, Diana, Ahmad Fauzi, Bukan. Muhammad Seawan Arifin. Bener nggak ini nulisnya ini? Kemudian setelah pembagian sertifikat kita adakan door prize atau pembagian hadiah ya, yang kebetulan waktu itu tidak sempat saya dokumentasikan, dan acara ini diakhiri oleh sesi foto-foto di safety zone ya, dan seperti inilah fotonya. Dari sekian rangkaian acara yang sudah kita selenggarakan dari awal sampai akhir, dari mulai tanggal 26, session pertama, session kedua malam hari, dan session ketiga pagi hari ya. Katanya menurut para player ini katanya seru banget dan ditunggu SOS 3 ya. Oke, doakan aja buat teman-teman airsofter ya. Mudah-mudahan SOS 3 dapat diselenggarakan kembali dan lebih seru lagi. Oke, sekian aja dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan inspirasi dan referensi buat teman-teman semuanya. Maju terus airsofter Indonesia.